Manifesting ternyata nggak segampang membalikan telapak tangan. Nggak segampang menulisin apa yang kita mau, dipikirin, terus datang deh. Kecuali kalau kita manggilnya tukang bakso ya. Abang tukang baksonya gampang kali dipanggil gitu. But actually, there's a lot more about dunia manifesting dan tentang dunia Allah itu banyak banget. Nah, hari ini kita mau ngebahas teman-teman. Sebenarnya bagaimana membentuk mindset yang tepat bahkan sebelum kita mulai manifesting atau sebelum LOA. Apa aja sih sebenarnya persiapan yang kita perlu lakukan di dalam diri kita. Nah, so teman-teman jangan lewatkan video hari ini karena penting banget untuk kalian tonton sampai akhir. What's up everyone, welcome back to Teta Miki TV channel. Saya dengan Clara Angeline. Di channel ini kita banyak bahas tentang apa aja sih teman-teman. Satu, tentang law of attractions. Yang kedua, tentang money mindset. And also about money management. Dan juga tentang mental health, tentang healing ya. Karena semua ini berhubungan. So buat teman-teman yang baru datang, yang baru mampir di sini, welcome and consider to subscribe ya teman-teman. Sebagai bentuk dukungan kalian, thank you semuanya. So kita bahas yuk teman-teman hari ini. Jadi teman-teman kalau memang nggak segampang itu, berarti persiapan apa aja sih yang kita perlukan? Karena gini loh teman-teman, kalau soal ngomongin manifestasi gitu ya atau LOA, teman-teman ngomong tahu ya manifestasi artinya mewujudkan impian gitu ya. Sebenarnya yang paling penting kuncinya satu teman-teman, keselarasan. Kita harus bisa selaras diri kita, energi kita bisa selaras dengan apa yang kita inginkan. Jadi setup awalnya, bahkan sebelum kita memulai manifestasi itu penting banget. Apa aja sih yang kita perlu siapin? Yang pertama ya teman-teman, siapkan diri untuk lebih mawas diri terhadap pikiran-pikiran kita dan terhadap apa yang masuk ke dalam pikiran-pikiran kita. Jadi intinya kita harus lebih mindful terhadap apa yang kita pikirin, terhadap apa yang masuk teman-teman ke dalam otak kita. Terhadap misalnya nih, TV shows apa, misalnya film-film apa, cerita-cerita apa yang kita masukin ke dalam pikiran kita. Dan conversation atau kalau kita diskusi atau kita ngobrol sama temen, cerita apa yang keluar atau nyambung. Ya, karena dari semuanya ini satu, kita mentrain otak kita bagaimana caranya berpikir dan bagaimana kita membentuk cerita di dalam diri kita. Misalnya nih ya teman-teman ya, contoh gampangnya aja. Kalau misalnya kita ingin punya pasangan, ya mungkin bagi yang single nih ya teman-teman yang single, kita kepengen punya pasangan yang baik, pasangan yang setia gitu ya. Nah, tetapi yang kita tonton itu adalah TV show-nya itulah drama-drama yang isinya adalah seseorang yang senantiasa misalnya nih diselingkuhi lah, senantiasa pokoknya kasihan banget di dalam percintaan. Lalu ketika kita ngobrol sama temen, pembicaraan kita juga kisarannya seperti itu. Artinya lama-lama kita melatih otak kita bahwa ternyata sulit sekali untuk mencari cinta ya, cinta yang sejati maksud gue ya gitu ya, sulit sekali untuk mencari cinta. Nah, that is the story yang stuck di dalam otak kita. Kalau story itu stuck di dalam otak kita, lah ya berarti vibrasi energi kamu ada di situ. Sama juga kalau di dalam soal istilah kata nih, saya ingin punya peningkatan karir, tetapi kamu nontonnya drama-drama di mana misalnya nih, wah ini bosnya jahatnya nggak kira-kira, selalu ditekan segala macam. Lalu cerita-ceritanya atau diskusi-diskusi ngobrol sama temennya juga seperti itu. Lah ya, jadi bayangkan sendiri ya, energi kamu, vibrasi kamu seperti apa ya. Nggak alignment teman-teman dengan apa yang kamu inginkan. So, keluar dari situ ya, ciptakan dan temukan cerita yang baru. Hati-hati dengan apa yang kita masukkan ke dalam pikiran kita. Jadi lebih mindful. Yang kedua, kenali pikiran-pikiran yang datang dan tanyakan hal ini. Apakah pikiran-pikiran ini ingin menjatuhkan saya atau membuat saya lebih baik? Apakah pemikiran-pemikiran ini datang dari, kalau kita bahasa Inggrisnya ya, from the highest good of unconditional love. Dari satu kondisi yang membawa ketenangan, kedamaian, dan cinta di dalam hidup kita. Nah, artinya kita perlu lebih banyak memperhatikan monkey mind di dalam pikiran kita. Teman-teman tahu ya, kita lagi nggak ngapa-ngapain aja, pikiran tuh terus gitu ya. Kalau kita nggak kendalin, ini disebut monkey mind karena dia kayak monyet, loncat dari satu pohon ke satu pohon, dari satu pemikiran ke pemikiran lain. Nah, teman-teman, itu biasanya terjadi tanpa kita sadarin. Nah, sekarang kita mulai belajar menyadari pemikiran-pemikiran yang ada di otak kita.
Kalau misalnya pemikiran-pemikiran itu jauh arahnya ke arah negatif, satu, negatifnya itu apa sih? Satu, menjatuhkan kita, menjatuhkan harga diri kita, menjatuhkan martabat kita. Itu artinya enggak selaras. Jadi apa yang harus kita lakukan, teman-teman? Ketika kita menjadi pemikiran-pemikiran kita itu tujuannya adalah menjatuhkan kita. Sering banget loh teman-teman, kita tuh mengkritik diri sendiri itu banyak. Nah, belajarlah teman-teman untuk buang jauh-jauh semua pemikiran-pemikiran yang merendahkan kita, membuat kita istilah kata nih nggak berkutik, yang membuat kita nangis, membuat kita merenungi nasib, buang jauh-jauh deh. Ya, jadi apapun pemikiran yang tidak membawa kedamaian, yang tidak berasal dari unconditional love, itu adanya kita mencintai diri kita dan menerima diri kita apa adanya dari situasi kita. Kalau bukan seperti itu, dibuang teman-teman. Atau kalau bukan dibuang, kita harus bisa transmute atau merubahnya secara sadar. Kirimkan energi cinta kepada pemikiran-pemikiran itu dan biarkan dan lepaskan. Dan kita bilang, saya mengerti, terima kasih, dan sudah waktunya kamu keluar dari pemikiran saya. Oke? Yang ketiga, lepaskan atau rilis. Sebenarnya sambungan dari yang kedua tadi. Jadi, lepaskan atau rilis segala pemikiran-pemikiran yang tidak selaras dengan diri tertinggi kita, dengan our higher self, dengan unconditional love for us, for ourselves. Dan yang kedua, kita lepaskan kebiasaan-kebiasaan yang kita tahu tidak akan membuat kita berkembang. Misalnya, kebiasaan entertainment yang kadang-kadang kita kalau nonton entertainment sampai kita masuk dan kita nggak sadar bahwa itu udah negatif. Gitu ya teman-teman ya. Jadi lepaskan kebiasaan-kebiasaan yang negatif. Bahkan kita juga mesti dengerin musik yang kita dengarkan. Apakah musik ini membuat kita happy, membuat kita lebih baik, atau malah kalau setiap kali kita mendengar musik ini kita nginget hal-hal yang bikin kita sedih. Lepasin teman-teman. Dan juga yang kita perlu lepaskan adalah belief atau keyakinan-keyakinan negatif yang masih kesimpan dan bikin kita seperti terperangkap, terpenjara. Ya, nggak bisa bebas, tidak bisa menjadi versi diri kita yang terbaik. Atau bahkan belief yang mengatakan bahwa Eloah itu nonsense atau Eloah itu bohong, itu juga kita harus lepasin. Karena sampai kita bisa melepaskan semua itu, kita merasa bahwa kita nggak bisa memiliki kendali atas hidup kita, atas realita kita. Yang keempat dan terakhir dan yang sangat penting adalah expanding atau memperluas, expanding our energy, expanding our, kalau saya suka ngomongnya itu memperluas kapasitas kita, kapasitas menerima, kapasitas keuangan, kalau ini adalah soal keuangan. Nah teman-teman, expanding our energy ini begini loh teman-teman, semua yang kita inginkan pasti berada di tempat yang berbeda dengan keadaan kita saat ini, benar? Nah jadi misalnya nih keadaan kita saat ini, saya berada di rumah seperti ini gitu, misal rumahnya kecil, penghasilan seperti ini, atau saya saat ini jomblo, nggak punya pasangan, atau saya saat ya apapun cerita kamu saat itu. Dan keadaan impian kita pastinya dan harusnya teman-teman jauh lebih besar daripada apa yang kita dapatin, apa yang kita alami saat ini. Nah, untuk bisa jumping naik ke next level ya, bahkan ini next 2 level or 3 level, berarti kita harus apa teman-teman? Expand. Karena ini berbeda banget. Jadi kita tidak bisa beroperasi di level yang kita ada sekarang. Sekarang pertanyaan, bagaimana cara kita mau expand? Kalau memang oke, saya harus expand, saya tahu saya harus jadi seseorang yang lebih baik. How? Yang pertama, expanding our knowledge, membuka wawasan. Ya, kalau memang kita memerlukan skill-skill tambahan untuk bisa pelan-pelan ke arah sana, lakukan. Ya, jadi kita harus memiliki growth mindset bahwa keadaan aku sekarang, ya ini bukan patokan mati. Selalu ada jalan untuk belajar untuk bisa naik level. Yang kedua, buka wawasan dengan cara buka pergaulan juga. Tentu saja pergaulan yang lebih baik dari pergaulan yang kita miliki saat ini. Nah, jadi perhatikan juga teman-teman kamu atau pergaulan-pergaulan kamu. Intinya sih gini teman-teman, cara berpikir orang-orang yang ada di tingkat sini pasti beda dengan yang ada di sini. Gitu ya, karena kalau misalnya nih bahkan di dalam industri yang sama, misalnya trading, misalnya kita pilih dunia trading, atau misalnya dunia jual beli mobil, ya bisnisnya adalah jual beli mobil. Ada orang yang jual beli mobil dapat keuntungannya tuh lumayan teman-teman gitu ya, lumayan. Tetapi ada yang jual beli mobil sampai hebat, sampai punya banyak tempat, sampai bisa expand luar biasa. Nah, ada juga orang yang jago apa nih, masak bakmi. Nah, ya kan, lalu buka kedai bakmi pinggir jalan. Tapi dia cuma punya kedai satu, lumayan penghasilannya. Tetapi ada yang punya
bisnis bakmi, bukan cuma punya kedai bakmi yang ada outletnya di mana-mana. Kalau kita mau naik level, kita juga harus naik pergaulan dan kita harus bisa nih teman-teman mengadopsi pemikiran-pemikiran yang ada di sini. Jadi expanding ourselves, expanding our knowledge, membuka wawasan, membuka pergaulan. Dan caranya juga bisa dengan baca buku-buku, ikut seminar, dan hal-hal yang jauh lebih besar daripada apa yang ada di kita sekarang. So teman-teman, kita wrap up 4 hal ini yang sangat perlu kamu perhatikan bahkan sebelum kamu memulai manifestasi ini sendiri. Komen di bawah ini teman-teman, bagaimana, apakah kamu sudah melakukannya, dan mungkin kamu punya tips-tips tambahan yang lainnya, silakan. Dan jangan lupa tonton video-video kita yang lainnya seputar LLA, money mindset, money management, and so many others. Kita juga ada komunitas yang bagus banget. Nah, kalau kita mau expand nih teman-teman ya, kalian bisa juga expanding knowledge, expanding wawasan ya, expanding teman-teman pergaulan di komunitas kita, di mana kita bisa ngomongin sama-sama, diskusi, kadang-kadang ada yang punya pemikiran atau masalah-masalah yang pastinya tujuannya untuk bisa saling membangun. Linknya ada di deskripsi di bawah sini teman-teman. Welcome, karena komunitas ini gratis dan kita banyak acara-acara atau kegiatan mingguan. Thank you for watching this video. Saya dengan Clara Angeline. Don't forget to live extraordinary and live your life to the fullest.